Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Imam Suyanto. Kali ini saya akan membahas infografis mengenai energi geotermal. Simak video berikut ini. Perkembangan energi panas bumi di Indonesia. Yang pertama adalah masa kolonial. Pada tahun 1918, energi panas bumi mulai dikembangkan di Indonesia pada tahun 1918 atas usulan J.B. van Dijk pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Proyek panas bumi pertama ini memanfaatkan sumber energi panas bumi di Kawah Kamojang, Jawa Barat. Yang kedua, masa kolonial pada tahun 1926 sampai 1928. Dari 5 pengeboran sumur yang dilakukan sampai tahun 1928, Kawah Kamojang baru menghasilkan uap pada 1926 yang berasal dari sumur Kamojang ketiga dengan kedalaman 66 meter dan sampai sekarang Kamojang 3 masih menghasilkan uap kering dengan suhu 140 derajat Celcius dengan tekanan 2,5 atmosfer. Yang ketiga, masa kemerdekaan pada tahun 1964. Dari tahun 1964, pengembangan energi panas bumi di Indonesia dilakukan oleh Direktorat Vulkanologi Bandung bersama dengan Lembaga Masalah Ketenagaan LMK PLN dan ITB. Kegiatan ini dijalankan dengan bantuan luar negeri. Yang keempat, masa kemerdekaan. Pada tahun 1974, Pertamina bersama dengan PLN mulai aktif dalam mengembangkan pembangkit listrik sebesar 30 MW di daerah Kamojang dengan biaya 34 juta dolar Amerika. Yang kelima, masa kemerdekaan. Pada tahun 1978 sampai 1983, Pertamina mendirikan monoblok di Kamojang. PLTP Kamojang dengan kapasitas 30 MW diresmikan awal Februari 1983. Selain di Kawah Kamojang pada 1972, pengeboran panas bumi dilakukan di Pegunungan Dieng. Pertamina juga membangun di Dieng dan meresmikan pertengahan Mei 1981 dengan kapasitas total 2 MW di lapangan Kamojang dan Dieng. Manfaat energi panas bumi untuk Indonesia. Alasan mengapa penggunaan energi panas bumi menjadi hal penting bagi Indonesia. Yang pertama, ketergantungan Indonesia pada BBM. Pada 2008, produksi BBM dari semua kilang minyak di Indonesia adalah 740.000 barel per hari. Sementara itu, kebutuhan BBM dalam negeri mencapai 1,1 juta barel per hari. 2. Meningkatnya harga bahan bakar di pasar internasional. Harga minyak mentah New York melonjak lebih dari 8%. Harga minyak dunia dipengaruhi oleh gejolak politik di Timur Tengah. Defisit anggaran APBN pada 2011. Dalam APBN 2011, tambahan anggaran belanja untuk subsidi bahan bakar minyak atau BBM juga akan melonjak sebesar 2,8 triliun, belum lagi dengan tambahan subsidi listrik sekitar 0,8 triliun. Yang keempat, cadangan minyak bumi kian menipis. Makin menurunnya investasi pencarian atau eksplorasi karena cadangan minyak bumi kian menipis dan diperkirakan habis dalam waktu 10 tahun ke depan. Yang kelima, perubahan iklim dunia. Penggunaan BBM berbasis fosil saat ini telah menjadi penyebab utama perubahan iklim dunia. Gas-gas tersebut hasil pembakaran memiliki sifat seperti kaca yang membungkus bumi. Dengan selimut buatan,
Hal ini kemudian dikenal dengan istilah efek rumah kaca yang berujung pada perubahan iklim dan pemanasan global. Solusi dari permasalahan tersebut adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi kesulitan sumber energi ke depannya adalah dengan mengembangkan industri energi panas bumi. Sumber referensi. Sumber referensi yang saya pakai untuk membuat infografis energi geotermal yang pertama adalah Hermawati Tuti dan Slawak Dharmanegara 2014, pengembangan industri energi alternatif, studi kasus energi panas bumi Indonesia. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Yang kedua, Armaidi dan kawan-kawan 2017, panas bumi sebagai harta karun untuk menuju ketahanan energi. Jurnal Ketahanan Nasional volume 23 nomor 2. Yang ketiga, Daryanto Arif dan kawan-kawan 2014, pengembangan energi panas bumi yang berkelanjutan. Jurnal Ilmiah Semesta Teknika volume 17 nomor 1. Yang keempat, Pamuji Mahesarian dan kawan-kawan 2018, studi perencanaan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi sebesar 120 MW di Blok Sarula, Jurnal Teknik volume 5 nomor 2. Yang kelima, Setiawan Sigit 2012, energi panas bumi dalam kerangka MP3EI, analisa terhadap prospek, kendala, dan dukungan kebijakan. Sekian dari saya. Apabila ada salah ucap atau salah perkataan yang disengaja maupun tidak, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.